مسروقة زمانها عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة والفوق في الحمام يا عالم. Perang. Sebuah kata bagi kita yang ada di sini terasa begitu mengasihkan. Sebab cuma permainan, cuma game yang dapat kita mainkan kapan saja kalau kita mau. Bahkan permainan ini dapat menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, ataupun komputer. Sambil menikmati cemilan dan minuman yang lezat. Sementara bagi saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual. Ancaman itu tidak berakhir. Kenapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain? Tanah yang lain yang hanya dihuni oleh anak-anak. Penuh dengan tempat bermain, rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup, dekat persahabatan dan persaudaraan, taman-taman bunga dan kebun-kebun yang selalu berbuah. Agar anak-anak tak tersakiti lagi. Agar ada yang menjaga mereka di malam-malam yang gelap. Agar ada yang mendekat mereka ketika kedinginan. Agar ada yang memastikan mulut-mulut mungil itu tak akan pernah kehausan dan kelaparan. Aku mendapatkan perahu itu bermil-mil jauhnya dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai, mencari perahu nelayan yang tak terpakai lagi dan memintanya untuk kugunakan mengangkut sahu. Aku beruntung. Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapatkan bantuan perahu baru, memberikan perahu lamanya untukku. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku menyusuri laut dangkal dan membawa perahu itu hingga ke tempat ini. Dengan perahu inilah aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Melin akan pergi jauh, jauh sekali. Mungkin kalian sekarang diam-diam bertanya, mengapa aku sendirian? Di mana teman-temanku itu? Sabarlah, pelan-pelan kan akan mengenal mereka. Mereka ada, tapi kadang seolah-olah tak ada, atau bahkan dianggap tak ada. Aku malahan prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Aku sudah mengunjungi kalian di kampung maya itu, mengunjungi alamat kalian satu-satu, meninggalkan pesan, tapi tak ada satupun dari kalian yang mau jawab pesanku itu. Tapi tak mengapa, mungkin aku memang bukan teman yang asik. Aku kutu buku, introvert, dan kurang update sosial kekinian yang biasa menjadi keseharian kalian di kampung maya itu. Karena itulah, aku mengisi ke daerah pantai ini. Hingga aku menemukan ide sederhana ini untuk membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar ke laut lepas menuju Gaza. Dan ketika perahu itu aku tampilkan di media sosial, mengajak siapa saja yang mau ikut berlayar denganku, kalian menertawaiku dan menganggapku sakit. Makanya, jangan kebanyakan baca novel. Bisanya berhayal melulu. Kasian, hidup di zaman teknologi, tapi pikirannya masih nenek moyangku seorang pelaut. Itu perahu, dipakai mancing aja jebol. Gimana mau dipakai belayar? Urusan Gaza, udah ada yang lebih pantas ngurusnya. Jangan ngadi-ngadi deh.
Pelawak. Saya nggak lucu. Ya, begitulah cara kalian menanggapi ajakanku. Aku bahkan merasa memang sudah tak waras dengan ideku ini. Tapi untungnya, pada suatu malam, teman-teman lamaku, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Melin datang mengunjungiku di pantai ini. Saat itu, aku sedang tertidur di perahu itu. Idenya sederhana, bermula dari hobiku memainkan game peperangan dan rasa kasihan yang tiba-tiba muncul kepada anak-anak korban perang di Gaza. Aku mengajak teman-temanku untuk berkumpul dan berpikir untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita mengumpulkan barang, dana, atau pakaian, atau apa saja selama 1 bulan, lalu kita bawa pergi belayar? Begitu kata Melin. Aku akan membuat lagu-lagu cinta untuk anak-anak di Gaza. Lagu itu akan kusebarluaskan di seluruh akun media sosial. Dari sanalah kita akan mendapatkan empati yang besar dan sejumlah uang untuk membantu Gaza. Ide dari Joshua ini langsung disetujui oleh Butet. Mereka berdua memang hobi bermusik. Lain lagi dengan Ali dan Harun. Mereka berdua mengajak kami untuk membiasakan diri makan secukupnya dan tidak berfoya-foya. Sebagai ungkapan maaf kami kepada anak-anak yang kelaparan di Gaza. Sedangkan Christine menyarankan kepada kami untuk menulis surat mengadu kepada Tuhan dan mengirimkannya ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Sedangkan aku dan Made mencari perahu untuk melahirkan seluruh harapan itu. Ya, semuanya sudah kulakukan. Sebisa-bisaku, semampu-mampuku demi membuat teman-temanku berbahagia. Juga bangga karena memiliki aku. Lihat, di perahu ini telah kami kemas seluruhnya. Surat-surat, sajak, sepenggal doa, air suci dari pura, kuil, dan gereja. Semuanya. Kami mengumpulkannya hari demi hari. Dari siapa saja yang ingin melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa cinta. Kami tahu apa yang kami lakukan ini seperti setetes air bagi saudara di samudra penderitaan saudara-saudara kita yang ada di sana. Mungkin kami seperti seekor semut yang membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Air itu hanya akan lenyap, menguap di hadapan kobaran api. Tapi dengan cara itu, dan memang hanya itulah yang bisa kami lakukan untuk sekedar mengatakan rasa cinta dan sayang kami kepada anak-anak yang telah mati di Gaza. Atau yang kini sedang bertahan hidup dengan remah-remah roti di mangkuk karatan mereka. Berebut bubur dingin di panci-panci yang rebuk oleh sepatu serdadu. Made, kau kayak itu? Kita akan pergi melaut. Perahu itu sudah kuperiksa dengan sangat teliti. Semuanya aman. Aku juga sudah membawakan air suci dari pura pesananmu. Kau tak usah khawatir. Sahabatmu ini masih cekatan seperti dahulu. Hei, Joshua, Christine, kenapa diam saja di sana? Ayo, aku tunjukkan sesuatu yang sudah aku kerjakan. Kalian berdua pasti sangat menyukainya. Lihat, surat-surat untuk Tuhan sudah kukumpulkan. Sebagian sudah kukirimkan melalui pos. Dan sisanya akan kita bawa bersama perahu ini. Oh iya, aku juga sudah membawakan komik kesukaan kalian. Kalian tinggal duduk saja di sana dan menikmati ceritanya. Silakan sahabatku yang tampan dan cantik. Ali, Harun, maafkan aku sahabatku. Aku tak membawakan KTP-mu. Aku kira itu sudah tak dibutuhkan lagi. Tak ada siapapun yang harus kau hadang dengan senjata batumu itu, sahabatku. Kita kan ada di tengah lautan. Melihat matahari timbul dan tenggelam, langit bersih, bintang-bintang
di hamparan gelap malam. Kalian berdua pasti akan sangat menyukainya. Kau dapat melukis malammu, Harun. Sementara Ali akan mengaji, menjaga kita semua dari hal buruk dan jahat. Butet, oh Rasma, rindu kali aku denganmu. Lama tak dengar kamu nyanyi. Sinanggar tulo, tulo, atulo. Mesti beragak macam penyanyi rock and roll kau rupanya. Oh ya, tugas kau di perjalanan kita kali ini adalah menyanyi. Setiap kali kau melihat kami semua merasa bosan dan rindu kampung halaman, kau harus menyanyi. Sepakat kan kau? Apa? Catur? Tak usah kau ragukan hal itu. Aku sudah menyiapkannya di perahu itu. Tapi kau harus janji. Kita main catur secara sportif. Jangan kau pakai cara Abang Bonar ya. Melin? Ada apa? Kau tak jadi ikut. Kenapa Melin? Kalau kau tak ikut, siapa yang akan menggantikan kita untuk mengurus kebutuhan kita sehari-hari? Kita semua tak pandai manajemen, apalagi akuntansi. Siapa yang akan menggantikan kita jika tiba-tiba ada orang asing yang datang dan menanyakan hal ini itu? Hanya kaulah yang menguasai bahasa Inggris, Jerman, Prancis, dan Rusia. Ayolah, Melin. Apa? Kau akan ikut orang tuamu ke Australia? Melin adalah sahabatku yang meninggal setelah terjadi sebuah kerusuhan. Made mati karena leukemia. Ia tak tertolong karena ayahnya hanyalah seorang nelayan. Butet, ia juga sudah tidak ada. Ia menjadi korban ketika terjadi perkelahian antara dua kelompok pemuda di kota kami. Ali dan Harun. Aku sempat melihat mereka berdua tertangkap sebuah kamera di sebuah berita di televisi. Keduanya tertembak di dada saat menghadang serdadu dengan ketepel batunya. Joshua, Christine, mereka berdua ikut terkubur oleh rentuhan gedung yang hancur karena ledakan bom. Mereka lah sahabat-sahabatku. Orang-orang yang mungkin tak pernah kalian kenal atau kalian anggap tak ada. Tapi bagiku, mereka hidup dalam benak dan pikiranku. Mereka hidup dalam catatan kelam. Satu orang anak yang mati itu terlalu banyak, terlalu besar, dan terlalu berat ditanggungkan. Dan kini di Gaza setiap jam, mungkin setiap menit, selalu ada anak-anak yang mati karena kelaparan, karena peluru, karena mortir, karena marah. Karena selalu ada yang dianggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Mengapa marah dan kebencian itu tak pernah berakhir? Aku mendapatkan barang-barang ini dari sahabat-sahabatku tadi. Dengan menyimpannya, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka di sini. Di saat aku merasa sangat kesepian dan keinginanku untuk menemani anak-anak di Gaza dianggap sebagai heran gila, mereka mendatangiku dalam mimpi. Di sana, kami memiliki sebuah perahu yang penuh dengan selimut, boneka, makanan, mainan, buku-buku. Dengan perahu itu, kami menempuh samudra luas. Kami seperti setitik putih di hamparan kegelapan malam. Aku
sangat-sangat ingin menemani anak-anak di Gaza. Sangat-sangat ingin menjadi kebaikan yang dikirimkan Tuhan untuk mereka. Maka setiap hari sepulang sekolah atau di hari libur seperti ini, aku mendatangi perahu ini, mengumpulkan barang apa saja yang kuanggap bisa kuberikan kepada mereka. Setiap hari kutuliskan surat rinduku untuk mereka, sekedar untuk menanyakan kabar mereka atau hari ini mereka mau makan apa. Maka hari ini aku telah menulis surat terakhir untuk mereka. Setelah itu, perahu ini akan kularungkan ke lautan. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku yang ada di sana. Tolong kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Tuhan, tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza, agar aku bisa melindungi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza dan ubahlah menjadi roti yang takkan pernah habis dimakan. Agar tak ada lagi mulut-mulut mungil yang kelaparan di bumimu yang kini penuh angkara. Apa? Kalian menanyakan aku siapa? Namaku Nusantara.